pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat kelima dalam kuartal 1 2022. Saya Sonia akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Swanti. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Marvalina. Seterusnya, cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dibawa oleh Jabatan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun. Pelajar sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Terry Walton Simon. Tajuk berita mission kita pada Sabat ini ialah Malaikat-Malaikat di Tengah Kita. Lucio dan istrinya, Yeri, tidak menyangka akan dilontari batu bila mereka mengabarkan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Kekumpulan-kumpulan kaum yang tidak pernah mendengarkan perkabaran tersebut di Timor Leste. Mereka juga tidak menyangka akan dapat melihat malaikat-malaikat. Para perintis dan pekerja misi global telah ditugaskan ke kawasan pergunungan untuk membawa perkabaran Injil ke kaum Fataluku, salah satu dari 30 bahasa yang dituturkan oleh 1,3 juta orang di negara Timor Leste. Pasangan suami istri, Lucio dan Yeri, berkelebihan kerana bahasa Fataluku merupakan bahasa ibunda ibu Lucio. Mereka berdua hilang akal, tidak tahu dari mana memulakan penginjilan. Mereka lalu berdoa setiap
melintasi 4 kampung di kawasan yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Setelah melakukan doa berjalan mengelilingi 4 kampung untuk tempoh sekian lama, mereka berdua memutuskan untuk memberikan kelas tambahan bagi mata pelajaran matematik dan bahasa Inggeris di rumah sewaan mereka. Kelas tambahan itu yang dimulai dengan 12 orang anak-anak dan sangat digemari, kini telah menambah bilangan pelajarnya ke 57 orang dalam beberapa minggu sahaja. Setiap tengah hari, kelas-kelas tambahan tersebut akan dimulai dengan pembelajaran Alkitab dan juga doa. Setelah 2 bulan beroperasi, para pelajar telah mula menceritakan kepada kawan-kawan mereka tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan menanyakan mereka sama ada mereka ingin ke syurga atau tidak. Beberapa orang pelajar telah memutuskan untuk menjadi anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7. Lucio dan Yeri mempunyai harapan yang tinggi terhadap mereka. Walau bagaimanapun, kegembiraan yang dinikmati mereka selama ini tiba-tiba berubah pada bulan ketiga. Anak-anak yang tidak menghadiri kelas-kelas tambahan mula mengganggu kelas dan perkabaran Injil dengan mengugut dan menyoal siasat para pelajar yang menghadiri kelas itu. Tidak lama selepas insiden tersebut, bilangan kelas pelajar ke kelas tambahan telah berkurangan. Cuma 4 ke 6 orang sahaja yang hadir setiap sesi kelas. Akhirnya, empunya rumah tempat Lucio dan Yeri menyewa memberitahu mereka supaya mereka meninggalkan rumah sewa tersebut. Pasangan suami istri itu lalu pergi menyewa di rumah yang kecil dan tidak akan dapat digunakan untuk kelas tambahan. Beberapa waktu selepas itu, Lucio mengadakan acara penginjilan umum di salah satu kampung setelah beberapa orang penduduk kampung menyatakan kesediaan mereka untuk dibaptiskan. Di hari terakhir acara perkumpulan umum tersebut, hampir kesemua penduduk kampung didapati telah ikut hadir dalam acara tersebut. Melihat keadaan tersebut, harapan Lucio dan Yeri semakin membara. Tetapi, Lucio telah diberhentikan oleh seorang wanita semasa dia pergi ke kawasan perigi untuk mengisi 3 kontainer airnya, bekalan selama seminggu. Wanita itu berkata dengan nada sedikit geram, "Jangan bahagikan kertas-kertas agamamu kepada penduduk kampungku dan jangan cuba memurtadkan mereka." Lucio lalu bertanya, "Apa maksud kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku tahu kamu dan tujuanmu melakukan semua itu. Jangan sekali-kali mempermainkan saya. Kamu mahu merampas penduduk kampung ini dan membawa mereka pergi ke gereja kamu dengan menggunakan duit persembahan." Tuduhan perempuan tersebut sangat liar. Tiada wang dalam bentuk apapun yang telah dan akan ditawarkan kepada sesiapapun. Dengan tiba-tiba, tanpa disedari, guru itu menampar Lucio. Anak lelaki dewasanya yang kebetulan berdiri berdekatan juga menumbuk Lucio. Selepas itu, ibu dan anak itu mengambil beberapa biji batu dan melontari batu ke perintis misi global tersebut. Tetapi, tiada satu pun batu itu mengenai Lucio. Sementara orang ramai mula berkumpul, salah seorang dari mereka mengugut akan menembak Lucio dan segera balik untuk mengambil senapang patahnya. Terdapat beberapa orang penduduk kampung yang sangat baik hati telah melindungi Lucio sehingga mereka selamat meninggalkan kampung itu. 2 bulan selepas kejadian tersebut, seorang pemimpin atas Advent tiba di salah satu kampung tersebut untuk memberikan ceramah rohani di perkumpulan ibadah umum. Kehadiran penduduk ke ceramah rohani tersebut bertambah setiap hari. Lucio dan Yeri sangat berharap akan penerimaan mereka akan kebenaran Alkitab. Tetapi pada satu malam, beberapa orang lelaki mula membaling beberapa biji batu ke arah kemah perkumpulan umum tersebut. Sebiji batu telah terkena kepala seorang jurawat sukarela sehingga menyebabkan darah mengalir turun dari kepala ke dagunya. Acara ceramah tersebut terpaksa diberhentikan untuk malam itu.
Sementara mereka beredar dari kemah perkumpulan umum tersebut dengan dibawa oleh sebuah lori yang disewa khas oleh gereja, mengambil dan menghantar mereka dari kawasan kampung mereka di pergunungan, batu-batu tersebut semakin rancak ditikam ke arah mereka. Penduduk kampung berasa sangat takut. Tiba-tiba, 7 orang lelaki yang sangat tinggi dengan pakaian yang terang bergemelapan muncul di kawasan kemah tersebut. Ketujuh-tujuh orang lelaki yang asing tadi cuma dapat dilihat oleh 3 orang lelaki muda yang berada dalam keadaan terkejut, dan mereka melihat orang-orang asing tadi berjalan keluar dari kawasan perkumpulan umum itu. Menjadi semakin mengecil sehinggalah mereka lenyap di kawasan gunung. Tikaman batu juga telah berhenti. Setelah mendengar kabar mengenai 7 lelaki tinggi yang bergemelapan terang itu, penduduk kampung tersebut tidak ragu-ragu lagi bahawa mereka itu sebenarnya para malaikat Tuhan yang telah dihantar untuk melindungi umatnya. Seperti kata Mazmur 34 ayat 7, para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling mereka yang takut akan Dia, melepaskan mereka. Pada Sabat selepas kejadian tersebut, seramai 13 orang belia telah menyerahkan diri mereka kepada Yesus dalam baptisan. 2 daripada antara yang dibaptiskan merupakan mereka yang telah melihat malaikat-malaikat tadi. Biarpun terdapat cabaran yang di luar dugaan, Lucio dan Yeri tetap menaruh kepercayaan yang tinggi akan kejayaan pelayanan Injil. Mereka tahu yang Tuhan akan datang untuk menyelamatkan. Persembahan Sabat ke-13 yang telah dikumpulkan pada 6 tahun yang lepas telah membantu dalam pembinaan satu-satunya sekolah Advent yang pertama di Dili, ibu kota Timor Leste. Jadi, sebahagian dari persembahan terkumpul pada kuartal ini akan digunakan untuk membina sebuah asrama di sekolah tersebut supaya anak-anak yang datang dari kampung-kampung di kawasan pergunungan yang jauh dapat belajar dan turut menimba ilmu di sana. Terima kasih yang tidak terhingga untuk kemurahan hati saudara-saudari dalam pengumpulan persembahan. Hai, selamat hari Sabat dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Aunty Iris. Hari ini kita akan berkongsi dan mempelajari satu pelajaran Alkitab yang bertajuk Batu yang Dihancurkan. Ayat hafalan kita pada pagi ini ialah, Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5. Dan mesej kita pada hari ini berbunyi, Tuhan mengasihi dan mengampuni saya walau apapun yang saya lakukan. Pernahkah engkau merasa marah kerana seseorang telah berbuat sesuatu yang buruk? Pernahkah engkau harus meminta maaf kepada ibu atau ayah atau seorang temanmu? Apakah itu mudah? Bangsa Israel sungguh-sungguh melukai perasaan Tuhan. Mereka memohon pengampunan apa yang Tuhan akan lakukan. Setelah Tuhan mengucapkan 10 perintah dari Gunung Sinai, Dia memanggil Musa ke gunung itu. Tuhan memiliki banyak perintah untuk diberikan kepada Musa. Dia ingin menolong bangsa Israel menghidupkan 10 perintah itu di dalam kehidupan mereka. Tuhan berbicara kepada Musa dalam waktu yang lama. Dia menjelaskan 10 perintahnya dengan lebih terperinci. Tuhan menulis perintah-perintahnya pada batu yang besar dengan jarinya sendiri. Musa pergi untuk waktu yang lama, 40 hari, hampir 6 minggu, begitu lama. Sehingga bangsa itu berfikir bahawa dia tidak akan kembali. Maka mereka pergi kepada abangnya Harun. Harun, kata mereka, Musa telah lama pergi. Kami tidak tahu di mana dia atau apa yang terjadi kepadanya. Dia boleh saja telah membawa kita keluar dari Mesir, tapi sekarang dia telah meninggalkan kita.
Kami menginginkan dewa-dewa yang dapat kami lihat, seperti dewa-dewa yang dimiliki bangsa Mesir. Harun mengetahui bahwa apa yang mereka minta adalah salah. Namun, dia takut terhadap bangsa itu. Maka, Harun pun berkata, "Pulanglah ke rumahmu, dan katakanlah kepada setiap orang untuk membawa anting emas mereka kepadaku." Harun meleburkan emas itu, dan dia mencetaknya menjadi sebuah anak lembu emas. Bangsa Israel berpesta pora. "Inilah Tuhan kita," mereka berseru. "Inilah yang telah membawa kita keluar dari perbudakan. Tuhan kita yang baru ini akan membawa kita ke negeri yang baru." Harun mengetahui bahwa apa yang telah dilakukannya adalah salah. Dia mengetahui bahwa dia dan bangsa itu sedang melanggar perintah yang kedua dari Tuhan. Walaupun begitu, dia berusaha menjaga agar bangsa itu tidak berpaling sepenuhnya dari Tuhan. Dia membangunkan sebuah altar di depan anak lembu emas itu dan mengumumkan kepada kerumunan itu, "Besok kita akan mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi hari itu, bangunlah awal pagi sekali." Mereka membawa banyak persembahan untuk diberikan kepada Tuhan mereka yang baru. Setiap orang mulai menari, menyanyi, makan dan minum. Harun telah berkata, "Kita akan mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi bangsa itu dengan jelas sedang berpesta untuk Tuhan mereka. Musa masih berada di puncak gunung, sedang bercakap dengan Tuhan. Tiba-tiba, Tuhan pun berkata, "Segeralah turun, Musa. Bangsa itu sedang berpaling dari apa yang telah aku katakan. Mereka telah membuat sebuah patung dalam bentuk seekor anak lembu, dan mereka telah mempersembahkan korban-korban dan menyembahnya." Musa bergegas turun dari gunung itu. Dia membawa 2 loh batu yang istimewa di mana Tuhan telah menuliskannya dengan jari-jari tangannya sendiri. Setengah perjalanan dari gunung itu, Musa bertemu dengan pembantunya Yosua. Kedengarannya seperti ada perang di perkemahan. "Apakah seseorang telah menyerang bangsa Israel?" tanya Yosua. "Tidak," kata Musa. "Itu bukan suara peperangan, itu adalah suara orang-orang menyanyi." Mereka pun bergegas turun. Ketika mereka akhirnya tiba di perkemahan, Musa memandang anak lembu emas itu. Dia melihat umat Tuhan menari-nari mengelilinginya. Dengan marah, dia mengambil loh batu 10 perintah dan melemparkannya ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping. Musa memohon agar Tuhan mengampuni bangsa Israel. Tuhan mengampuni mereka. Dia mengasihi mereka walaupun mereka telah berbuat salah. Hal yang sama berlaku kepada kita hari ini. Jika kita sungguh-sungguh menyesal, Tuhan akan mengampuni kita ketika kita hanyalah memohon kepadanya. Kita akan mengetahui kasih dan pengampunannya juga. Mari kita mengulangi sekali lagi mesej kita pada pagi ini. Tuhan mengasihi dan mengampuni saya, walau apapun yang saya lakukan. Baiklah anak-anak, selamat bertemu lagi di lain masa. Selamat Hari Sabat. Selamat pagi dan selamat Hari Sabat. Bertemu sekali lagi untuk ringkasan Cornerstone Remaja, yaitu pelajaran kita yang kelima yang bertajuk Kuasa, Ketekunan, dan Tujuan. Ayat inti kita diambil dari Matius 5 ayat 11 yang berbunyi, "Berbahagialah kamu jika kerana aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat." Saudara dan saudari, untuk flashlight kita diambil dari buku Kisah Para Rasul, muka surat 78 dan 79 mengatakan, para pemimpin bangsa Yahudi telah gagal memenuhi maksud Tuhan untuk umat pilihannya.
Mereka yang telah dijadikan Tuhan tempat penyimpanan kebenaran telah terbukti tidak setia kepada kepercayaan mereka, dan Tuhan memilih orang-orang lain untuk melakukan pekerjaannya. Dalam kebutaan mereka, para pemimpin ini sekarang melampiaskan pengaruh yang mereka sebut perang kebenaran terhadap orang yang mengesampingkan doktrin yang mereka sayangi. Mereka tidak mengakui walaupun kemungkinan bahwa mereka sendiri tidak mengerti dengan benar perkataan itu, atau mereka telah salah mengerti atau salah menggunakan kitab suci. Mereka bertindak seperti manusia yang telah kehilangan akal. Di tahukah Anda, celaan dan anaya telah memisahkan banyak orang dari sahabat-sahabat duniawi, tetapi tidak pernah dari kasih Kristus. Tidak pernah jiwa yang diserang dengan pencobaan lebih dikasih oleh juru selamatnya daripada bila menderita celaan karena kebenaran. Kisah Para Rasul muka surat 85. Pada pandangan lain, yaitu buku Kisah Para Rasul muka surat 85, apakah kekuatan mereka yang telah menderita penganiayaan untuk nama Kristus pada waktu yang silam? Itulah persatuan dengan Tuhan, persatuan dengan Roh Kudus, persatuan dengan Kristus. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, dan Tuhan memberkati. Shalom, kita berjumpa lagi. Selamat Hari Sabat. Kita bersama dalam program pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kelima kuarter 1 tahun 2022. Kita masih dalam buku Ibrani. Topik yang kita akan pelajari pada masa ini adalah berkenaan dengan Yesus, pemberi perhentian. Sebelum itu, saya jemput saudara dan saudari sama-sama berdoa dengan saya. Bapa di syurga, kami puji nama Engkau pada saat ini Tuhan. Sebelum kami melanjutkan pelajaran sebentar lagi, kami ingin mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menguasai hati dan fikiran kami, agar apa yang kami bicarakan dan apa yang kami dengarkan nanti akan memberikan impak yang besar dalam kehidupan rohani kami untuk lebih mengenali Yesus. Semua ini Tuhan kami serahkan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Saudara, Yesus pemberi perhentian. Teks kita terdapat dalam buku Ibrani 4 ayat 9 menyatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Saudara, hari ke-7 itu merupakan hari perhentian yang Allah sendiri ciptakan. Allah sendiri sediakan dan bukan oleh manusia. Maka adalah wajib bagi kita menghormati dan memahami apakah maksud hari perhentian itu. Kalau kita lihat sebelum ini, imbas kembali setiap pelajaran sekolah Sabat ada saja topik yang menyentuh tentang pentingnya hari yang ke-7. Hari dipanggil hari perhentian. Now, perhentian merupakan topik utama dalam buku Ibrani 3 dan juga Ibrani 4. Ini merupakan istilah ataupun istirahat khusus yang telah ditawarkan namun belum tercapai. Hanya beberapa orang saja yang sudah menikmatinya. Tetapi sebagian besar masih belum. Kenapa saudara? Nanti kita melihatnya. Siapa yang telah merasai nikmat istirahat sebenarnya dan siapa yang masih dalam usaha untuk mencapai istirahat yang sebenarnya yang kita pelajari pada hari ini. Nah, itulah istirahat yang sama artinya seperti yang dinikmati oleh Adam dan Hawa setelah penciptaan. Macam mana kita boleh mengerti secara mendalam tentang istilah perhentian ini, hari Sabat ini? Kita hidup dalam dunia yang berdosa, pastinya agak susah kita mengerti 100% apa dimaksudkan hari perhentian, hari kudus dan hari Sabat Tuhan ini. Namun kita akan menikmati perhentian ini pada hari di mana kita memasuki kota yang mempunyai dasar. Dasar itu dirangka dan dibangunkan oleh Allah sendiri. Dalam Ibrani 11 ayat 10.
Dan perhentian itu lebih bermakna sempurna apabila Yesus bersama dengan kita. Saudara, kita akan mempelajari tentang topik perhentian bagi bangsa Israel. Istirahat yang mana ditawarkan? Mengapa? Mengapa mereka tidak memasuki perhentian itu kalau diberi peluang? Kemudian kita melihat beralih kepada perhentian kita. Apa yang berlaku pada masa lepas? Apa yang berlaku pada saat ini? Adakah kita akan mengulangi kesilapan mereka? Atau kita melihat ke depan begitu rindu akan perhentian yang sebenar? Persoalan yang ditimbulkan nanti adalah bilakah kita masuk perhentian ini? Dan yang manakah perhentian Allah? Seterusnya, bila kita akan menikmati istirahat ini. Maka topik pertama adalah istirahat yang mana ditawarkan kepada bangsa Israel. Yang mana? Kalau kita lihat dalam buku Ulangan 12 ayat 10. Yang menyatakan, tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki. Dan apabila ia mengurniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu dikelilingimu. Dan kamu diam dengan tentram. Ayat ini begitu bermakna. Allah menyediakan suatu tanah bukan saja subur, tetapi Allah berjanji bahwa tidak ada musuh-musuhmu akan menyentuhimu. Kamu akan hidup damai, kamu akan hidup tentram. Dan ini yang mereka lihat selama ini karena mereka menjadi kuli lebih 400 tahun di tanah Mesir. Mereka perlu perhentian sebenar dari segi segala tekanan kehidupan mereka. Dan mereka perlu damai dan tentram. Itu perhentian yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya yang tertindas selama 400 tahun. Dan itu saya percaya perhentian yang diberikan, yang dijanjikan kepada kita. Kalau kita memasuki perhentian itu nanti, kamu tidak perlu lagi runsing dengan apa yang berlaku di dunia ini. Tentang penyakit, tentang kesedihan, tentang kematian. Itu perhentian yang Allah janjikan kepada kita. Nah, kita lihat lagi. Allah menawarkan dua jenis istirahat kepada bangsa Israel satu ketika dahulu. Satu tempat untuk beristirahat dan satu waktu untuk istirahat. Tempat dan waktu. Nah, Abraham dijanjikan bahwa keturunannya akan tinggal di Kanaan. Lama dahulu Tuhan telah menyatakan perjanjian ini kepada Abraham. Bahwa keturunannya akan mewarisi tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan itu. Dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, saudara. Itu bukan calang-calang tanah. Tanah yang begitu subur, tanah yang disukai ramai, yang ingin diduduki oleh semua bangsa. Dan kita tahu, banyak bangsa-bangsa yang mendiami sepanjang tanah Kanaan itu mempunyai tubuh yang kuat, sehat. Dan ini terbukti apabila spy ataupun pengintip itu melihat keadaan manusia yang hidup di tanah Kanaan. Karena apa? Makanannya, kesuburan tanah itu, udaranya cukup lengkap dan sehat untuk didiami oleh siapa-siapa saja. Dan inilah tanah yang sesuai yang Tuhan janjikan dipunyai oleh keturunan Abraham. Kita boleh lihat ini dalam Kejadian 15 ayat 18. Dan kita lihat Kanaan akan menjadi Eden kedua di mana Allah dan Israel akan menikmati istirahat dan kebersamaan. Ulangan 12 ayat 9 sebenarnya mengungkapkan apakah rencana Allah sebenarnya. Allah ingin hidup bersama dengan kita. Dalam perjanjian baru, Allah sering menyatakan bahwa dia ingin hidup, rindu untuk hidup bersama dengan umatnya. Dan ini akan terjadi apabila Yerusalem baru didirikan di dunia ini. Allah akan menjadi Allah kita, kita akan menjadi bangsa umat Allah. Pertama di sini, mereka harus mengusir orang-orang yang telah melampaui batas kejahatan. Dalam Kejadian 15 ayat 16 dan seterusnya Allah menyatakan kepada bangsa Israel, saya memberi tanah ini kepada kamu bukan karena kamu begitu baik, tapi karena bangsa yang duduk di tanah ini terlampau jahat. Maka tugas saya
diperintahkan kepada kamu untuk mengusir mereka ini keluar dari tanah ini. Dan ini terjadi. Apabila mereka memerangi bangsa ini, mereka selalu menang. Sebab inilah keinginan Allah. Allah bersama dengan mereka dalam peperangan itu. Dan kita melihat, syarat kedua adalah menghapuskan sepenuhnya penyembahan bahala di negeri itu. Negeri Kanaan sebelum ini memang terkenal dengan penyembahan bahala. Beribu-ribu jenis Tuhan, patung. Dan itulah halangan dari segi kerohanian bagi bangsa Israel yang baru dilepaskan, yang baru melihat mukjizat. Dan inilah masanya mereka membuat satu perjanjian dengan Allah untuk meletakkan Allah sebagai Allah tunggal dan menghapuskan semua Allah-Allah yang tidak dapat mendengar melihat ini di tanah Kanaan. Ini terdapat dalam Ulangan 12 ayat 2 hingga 3. Nah saudara, kita melihat lagi dari sudut yang lain, Allah memberi istirahat Sabat sebagai suatu tempo khusus untuk apa? Mengingat, untuk masa kita mengingati penciptaan dan penebusan. Sehingga rasa nikmat istirahat ilahi itu dapat diserap dalam kehidupan kita. Nah bukan saja kerana peristiwa ingin istirahat itu. Namun makna yang jelas di sini adalah untuk kita mengingati siapa yang empunya hari itu. Siapa yang menyebabkan kita terlepas dari segala bebanan hidup. Bagi bangsa Israel, mereka harus sedar. Mereka terlepas daripada tanah peambahan ini kerana Allah. Kerana Allah yang menuntun mereka. Kita terlepas dari dosa, bebanan dosa, hamba dosa kerana apa? Kerana Yesus telah mati bagi kita. Memberi kita peluang merasai sedikit rasa nikmat perhentian itu. Dan hari yang Tuhan khususkan itu adalah penting untuk kita mengingati siapa pencipta kita. Saudara, kita akan terus kepada topik yang satu lagi, yaitu mengatakan mengapa Israel tidak memasuki perhentian itu. Persoalannya kenapa mereka gagal? Kenapa bangsa yang dipilih oleh Allah ini gagal memasuki perhentian yang Tuhan inginkan mereka nikmati? Ibrani 3 ayat 19 mengatakan, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh kerana apa? Kerana ketidakpercayaan mereka. Ini satu penghalang yang besar bagi iman bangsa Israel dan juga bagi kita pada saat ini. Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu was-was dengan Tuhan, kalau kamu tidak percaya wujudnya kerajaan yang Allah ingin ciptakan, ingin dirikan di dunia ini sebagai kerajaan Allah, maka kita ini tidak akan dapat memasuki perhentian ini. Kerana apa? Kenapa? Karena kita tidak percaya. Dan tidak percaya ini merupakan satu dosa. Ingat, generasi yang meninggalkan Mesir melihat perbuatan luar biasa dari Tuhan. Mukjizat-mukjizat. Tidak seperti generasi lainnya selepas mereka. Mereka melihat dengan mata kasar mereka. Mereka menyaksikan 10 tulah itu sebelum mereka dilepaskan oleh Firaun. Mereka juga menyaksikan bagaimana untuk menyeberangi sungai ataupun menyeberangi laut merah itu. Suatu yang mustahil, tetapi Allah memberikan satu jalan yang begitu luas untuk mereka seberangi. Dan mereka juga melihat bagaimana keajaiban, peluang mereka merasai makanan dari syurga, yaitu mana. Di mana diberikan sepenuhnya, tidak ada yang lapar. Mereka kenyang makan makanan yang begitu sehat. Makanan para malaikat. Dan juga kita lihat bagaimana air keluar dari batu. Di tempat yang usang, mustahil ada sumber air. Tapi Allah melakukan mukjizat yang besar di mana air keluar daripada celah batu kerana mereka kehausan. Dan seterusnya, kehadiran Allah melalui awan dan api. Mereka melihat sendiri kehadiran Allah bukan dengan fizikal, tapi melihat kehadiran Allah itu berupa bersimbolkan api dan awan. Yang menggambarkan kekuasaan Allah itu, mereka ketakutan dan menyadari bahwa kemuliaan Allah berada di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka melihat semua ini. Mereka melihat dengan mata kasar mereka. Mereka merasainya. Mereka mendengar semua itu terjadi. Namun, kalau kita kembali dalam pelajaran ini, dalam buku Kejadian, di mana hanya Kaleb dengan Joshua yang percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya
di gerbang atau sempadan ke tanah Kanaan. Mereka sedang berdiri di sempadan untuk memasuki tanah Kanaan. Namun begitu, ada halangan yang besar yang menyebabkan mereka belum lagi dapat melangkah. Kita mengetahui cerita tentang 12 orang pengintip yang diutus oleh Musa dan Aaron untuk melihat tanah Kanaan itu. Dan kembali untuk mendengar laporan itu yang akan dibentangkan kepada bangsa Israel. Namun ini yang terjadi. Ketidakpercayaan 10 daripada 12 orang pengintip yang lain dengan cepat tersebar, viral di antara orang-orang Israel. Mereka lebih percaya berita palsu itu, melihatnya dari segi aspek negatif daripada percaya bahwa Tuhan yang selama ini membuka mata mereka untuk melihat segala mukjizat kekuasaannya, terkalah dalam pengertian mereka dari segi pengetahuan manusiawi mereka. Dan mereka menerima hujah-hujah daripada 10 orang pengintip itu yang sentiasa memberi pandangan yang negatif. Marilah kita belajar daripada kesilapan ini supaya kita tidak mengulangi dan tidak mudah terpedaya dengan dakwah mereka ini, tetapi mengukuhkan iman kita yang lemah dan saling menguatkan di antara satu sama lain. Agak mudah kita percaya dengan segala berita palsu, berita-berita yang diviralkan. Namun kita harus melihat kembali, apakah keinginan Allah dalam kehidupan kita? Apakah aspek yang besar dalam kehidupan kita selama ini yang Tuhan curahkan, yang Tuhan berkati? Adakah itu tidak bernilai apabila kita melihat cabaran yang besar di depan kita? Haruskah kita melihat pengetahuan manusia, cara penyelesaian manusia, lebih daripada mukjizat yang Allah telah lakukan dalam kehidupan kita? Biarlah kita mempelajari kesilapan bangsa Israel ini dan tidak mengulanginya pada saat ini. Saya ingin petik tulisan daripada Nyonya White, that I may know him, supaya saya mengetahui dia. Negeri yang kita tuju dalam segala hal jauh lebih menarik daripada tanah Kanaan bagi anak-anak Israel. Apa yang membuat kemajuan mereka terhenti hanya dengan memandang tanah yang baik itu? Apa yang menyebabkan mereka berhenti? Tadinya adalah ketidakpercayaan mereka sendiri yang membuatkan mereka mundur. Kalau kita tidak percaya, kita akan mundur daripada iman kita. Mereka tidak mau mempertaruhkan apapun demi janji-janji Allah. Mereka berdiri seolah-olah di perbatasan Kanaan surgawi. Jika kita memiliki iman dalam janji-janji Tuhan, kita akan menunjukkan bahwa kita tidak hidup untuk dunia ini, tetapi menjadikannya urusan pertama kita untuk mempersiapkan negeri suci itu. Bermaksud kita sedang berdiri sama dengan bangsa Israel, selangkah lagi untuk memasuki tanah Kanaan surgawi. Adakah kita ingin mundur disebabkan ketidakpercayaan kita dengan segala tomahan, segala berita yang tidak benar di dunia pada saat ini? Persoalan itu saya berikan kepada saudara dan saudari. Kita lanjutkan lagi. Bilakah kita masuk perhentian ini? Yang diberitakan, yang dijanjikan, yang dibaca. Dalam Ibrani 4 ayat 7 mengatakan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Bila? Hari ini kamu perlu merasainya. Hari ini kamu perlu menetapkan iman kamu untuk keinginan yang pasti memasuki perhentian itu. Nah, perhentian yang dijanjikan Allah kepada Israel dan kepada seluruh umat manusia tidak sepatutnya diberikan ketika penaklukan, ataupun tidak sepenuhnya diberikan ketika penaklukan Kanaan. Dalam Ibrani 4 ayat 8 menceritakan kepada kita, penaklukan Kanaan ini sepatutnya memberikan perhentian sepenuhnya, namun ada sesuatu yang menghalang. Ini tidak terjadi walau ketika bangsa Israel menguasai seluruh tanah perjanjian pada zaman Raja Daud dengan Solomon. Kita boleh lihat di dalam 2 Tawarikh 9 ayat 26. Ini kerana apa? Sekali lagi, terpulang pada diri kita membuat keputusan. Umat Allah ketika itu cenderung menyembah bahala. Wahal Tuhan mengatakan 2 syarat. Satu, mengusir bangsa yang jahat ini keluar. Kedua,
memusnahkan semua bahala. Namun mereka lebih cenderung untuk hati mereka terlekat pada penyembahan bahala. Itu sebabnya mereka tidak dapat menguasai tanah perjanjian itu sepenuhnya. Tidak dapat menikmati perhentian itu sepenuhnya seperti yang diinginkan oleh Allah. Karena mereka tidak percaya dan tidak taat. Tidak melakukan apa yang Tuhan suruh mereka lakukan. Nah, istirahat ini merupakan persekutuan yang intim dengan Allah. Semua ini sudah tersedia bagi setiap kita semenjak terjadinya penciptaan. Dalam Ibrani 4 ayat 3 hingga 4. Bahkan hari ini dalam Ibrani 4 ayat 7. Beberapa orang telah memasukinya dan yang lain akan segera menyusulinya. Sama ada kita ingin mengikuti langkah orang yang terdahulu pernah merasainnya. Terpulang pada kamu dengan saya. Hari ini kita dipanggil untuk mengakui bahwa Allah telah sedia and bahwa Allah telah setia kepada kita. Dan bahwa kita memiliki cukup alasan yang sungguh meyakinkan untuk segera menerima undangan daripada Allah ini. Sekali lagi, pilihan itu terpulang kepada kita. Maka seterusnya kita akan melihat yang manakah perhentian Allah. Dalam Ibrani 4 ayat 10 menyatakan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Bukan saja berkaitan dengan hari Sabat, saudara. Ia lebih kepada aspek kehidupan kita, kerohanian kita dan hubungan kita dengan Allah. Bukan semata-matanya hari di mana manusia hanya melihat hari. Bila-bila masa boleh jadi Sabat. Hari lain pun boleh jadi Sabat. Tidak. Ia harus mempunyai hubungan dengan penciptaan, dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah. Kita digalakkan untuk memasuki perhentian Tuhan dan ia bukannya perhentian kita sendiri. Ini masalahnya. Kalau manusia mendefinisikan perhentian itu untuk diri sendiri. Dengan tidak melihat maksud sebenar yang Allah inginkan dan maksudkan apabila dia mengatakan hari Sabat adalah hari perhentian yang kudus. Ada dua perkara penting dalam Alkitab ketika Tuhan beristirahat. Sabat dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Dan setelah pembangunan Bait Suci dalam 2 Tawarik 6 ayat 41. Dan ini menyatakan kepada kita. Bukan setakat hari, tetapi tempo masanya. Pada bagian pertama, dia telah menyelesaikan pekerjaannya yang dilakukannya. Yang kedua, janjinya telah digenapi. Istirahat pertama rosak disebabkan oleh apa? Oleh dosa. Adam dan Hawa menikmati seketika maksud istirahat hari Sabat. Namun apabila mereka jatuh dalam dosa, semua ini sudah rosak. Maksud sebenar tentang perhentian itu sudah rosak. Sudah tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh umat manusia. Dan yang kedua, tidak lengkap. Karena apa? Karena kita belum memasuki tanah Kanaan syurgawi yang dijanjikan oleh Allah. Allah menyimpan kerinduan untuk memberikan kita perhentian yang sepenuhnya dan secara sempurna. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa pada Sabat pertama penciptaan. Perhentian secara menyeluruh ini akan memberikannya kepada kita setelah takhta Tuhan didirikan di Yerusalem baru. Dalam Wahyu 22 ayat 3. Inilah yang dijanjikan dan inilah waktu dan ketikanya kita akan mengerti kembali maksud sebenar perhentian pada Sabat. Persoalan yang diutarakan di sini kepada kita, maukah kita semua memasuki perhentiannya itu? Bukan setakat hari, bukan setakat tidak bekerja, namun hari yang begitu lengkap yang Allah berikan kepada kita. Saudara, kalau kita melihat perhentian yang kita ingin lakukan, kita lebih cenderung kepada holiday ataupun bercuti bersama keluarga. Kita melancong. Nah, inilah perhentian yang kita inginkan.
Inilah perhentian yang kita inginkan. Namun begitu, apabila kita kembali daripada cuti kita bersama keluarga, kita rasa letih. Kita rasa kehabisan tenaga. Uang ringgit kita habis. Dan kita terpaksa bekerja kembali untuk percutian seterusnya. Namun percutian Allah tidak begitu. Tidak ada rasa hilang tenaga. Tidak ada rasa letih. Tidak ada rasa kehilangan. Kita disempurnakan dan dipenuhi dan diberkati. Itu perbezaannya perhentian Allah dengan perhentian dari segi pikiran kita manusia. Seterusnya saudara, kita akan melihat bila kita akan menikmati istirahat ini sebenarnya. Kalau kita lihat Ibrani 4 ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa telah masuk ke dalam pekerjaannya ataupun ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Bukan kerana Allah letih. Bukan kerana Allah sudah bosan. Allah mengatakan sudah cukup. Semua penciptaan itu sempurna. Dan perlu satu hari untuk melihat kembali segala penciptaan yang sempurna itu. Bukan kerana Allah berhenti berehat, letih seperti kita. Kerana sudah siap semua, tidak ada yang perlu diciptakan lagi, semua lengkap. Dari segi apa kita beristirahat saudara? Ketika kita memasuki perhentian Tuhan. Dari segi apa? Kita dibebaskan dari pekerjaan kita sendiri ketika kita menerima Tuhan sebagai pencipta dan penebus kita. Seperti perintah tentang Sabat yang mendorong kita untuk melakukannya. Kita berhenti dari segala kerja dunia ini yang memenatkan, yang memakan semua masa kita, usaha kita. Sehingga kita memerlukan perhentian dari segi fizikal kita, mental kita, dan juga kerohanian kita. Itu sebabnya perlu hari Sabat. Bukan hanya hari berhenti, tapi dari segi kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Artinya, kita bebas dari usaha mencapai keselamatan dengan usaha kita sendiri. Mengkayakan diri sendiri. Namun kita perlu kehidupan yang lebih sempurna, lebih baru apabila kita berhenti bersama dengan Tuhan pada hari yang ditetapkan, dipanggil pada hari nikmat, yaitu hari Sabat. Ketika kita menerima keselamatan yang Yesus tawarkan, kita menemukan sebenarnya ketenangan. Dalam Matius 11 ayat 29 nyatakan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Bagi sesiapa yang mengerti sebenar hari Sabat, sebenarnya ia memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Ia memperbaiki hubungan keluarga kita selama seminggu kita tidak bertemu. Hari Sabat itu hari yang penuh dengan nikmat. Inilah cara kita memasuki perhentiannya tatkala kita hidup di dunia yang berdosa ini. Saya percaya belum kita mengerti sebenarnya secara total perhentian itu, namun hari Sabat itu dihaskan oleh Tuhan untuk kita belajar mengerti perhentian yang Tuhan maksudkan. Walaupun kita hanya mengetahui sedikit sebahagian daripada maksud sebenar perhentian itu. Dari sudut pandangan lain pula, dalam Ibrani 4 ayat 9 mengatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Nah, dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga menyatakan tentang hari ke-7, hari Sabat. Bagi umat siapa? Umat Allah. Maka hari ke-7, hari Sabat itu haruslah menjadi hari perhentian bagi mereka yang mengatakan Allah itu adalah Allah dan kita dia adalah umatnya. Ini adalah perhentian masa depan yang sempurna dan bebas dari dosa. Dalam Ibrani 4 ayat 11 mengatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Kita melihat kepada maksud perhentian sebenarnya apabila kota Yerusalem yang baru itu didirikan di dunia ini dengan kehadiran Allah yang kita sembah. Dalam Wahyu 22. Dalam kutipan tulisan Nyonya White, Step to Christ. Suatu kehidupan di dalam Kristus ialah kehidupan yang penuh damai. Pengharapanmu bukanlah di dalam dirimu sendiri, melainkan di dalam Kristus. Kelemahanmu dipadukan dengan kekuatannya. Kebodohanmu dengan kebijaksanaannya. Kelemahanmu kepada kekuatannya yang perkasa itu. Nah, biarlah pikiran tinggal atas kasihnya,
atas keindahan, kesempurnaan tabiat Tuhan. Kristus di dalam penyangkalan dirinya sendiri, Kristus di dalam kehinaannya, Kristus di dalam kekudusan dan kesuciannya, Kristus di dalam kasihnya yang tak setanding. Okay? Inilah perkara-perkara yang patut direnung-renungkan oleh semua jiwa. Dengan mengasihi Dia, meniru Dia, bergantung sepenuhnya di atasnya, engkau dapat diubah menjadi serupa seperti Dia. Jadi saudara-saudari yang dikasihi, hari perhentian itu adalah hari yang penuh dengan kedamaian. Tuhan mengetahui kamu dan saya begitu sibuk dengan dunia ini. Tuhan melihat kehidupan bangsa Israel yang diperhambakan selama 400 tahun. Tuhan telah melihat bahwa mereka ini perlu satu tempat untuk mereka rasa nikmat damai, untuk dilindungi dan untuk berhenti daripada penghambaan selama 400 tahun. Tuhan telah menyediakan tanah itu. Namun untuk mendapatkan nikmat perhentian itu, mereka perlu membuat keputusan untuk menurut, untuk setia dan menerima Tuhan. Bagi kamu dan saya pada hari ini, kita hanya selangkah lagi untuk memasuki perhentian yang Tuhan janjikan. Dan kamu lihat dalam buku Wahyu itu, segala janji yang Tuhan berikan untuk melepaskan kita dari segala bebanan dosa, dari segala bebanan yang kita hadapi pada saat ini. Kerja, masa kita akan menikmati perhentian yang sebenarnya. Sekali lagi, usaha itu terpulang kepada kamu dan saya. Keputusan untuk memasuki tanah Kanaan surgawi itu terpulang kepada kamu dan saya. Sama ada kita percaya dan teruskan iman kita, ataupun kita melangkah mundur ke belakang dan kita berhenti. Saudara-saudari, saya ingin berdoa supaya semua kita mengambil keputusan dengan iman yang kuat untuk melangkah ke tanah Kanaan dan menikmati perhentian yang sempurna yang Tuhan janjikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan saya tutup dalam doa. Bapa di syurga, kami ingin puji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kerana Engkau begitu baik. Engkau telah memberitakan perkabaran yang baik, yaitu keinginan Tuhan untuk memberi perhentian kepada semua kami. Kerana Tuhan tahu begitu lelah kami di sini. Kerana Tuhan tahu begitu beratnya beban kami hidup dalam dunia yang berdosa ini. Dan Tuhan telah menyediakan satu tempat yang itu indah, sempurna. Yang tidak ada kematian, yang tidak ada kesusahan, tidak ada tangisan. Yaitu Jerusalem yang baru. Dan perhentian itu adalah perhentian yang kami sendiri tidak dapat capai tanpa usaha campur tangan Tuhan. Perhentian itu kami tidak dapat fikirkan dengan pemikiran kami manusia yang terbatas dengan dosa. Kiranya kami Tuhan dibenarkan, dituntun untuk melangkah memasuki tanah Kanaan surgawi itu Tuhan. Berkati semua kami yang mendengar dan yang menikmati pelajaran Sekolah Sahabat pada minggu ini. Berkati yang sakit, berkati yang susah dalam keadaan pada saat ini. Engkau jamah, Engkau urapi mereka. Terima kasih Tuhan kerana Roh Kudus-Mu sentiasa berbicara dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Selamat Hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi perbaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Vincent Amir, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan persepuluhan yang akan dipimpin oleh Saudara Kenny Stephen. Selamat Sabat semua.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih karena diberi peluang bersama-Mu lagi Tuhan. Berkatilah pemberian kami ini, dan persepuluhan ini. Moga ia dapat menjangkau jiwa-jiwa yang baru dan memanjatkan lagi pekerjaan-Mu di dunia ini Tuhan. Moga Engkau juga memberkati kehidupan kami seharian, diberi kebahagiaan, kedamaian dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak minta lebih karena Engkau mengetahui segalanya. Kami serahkan ini dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi dan selamat Sabat kepada semua saudara dan saudari dan juga pendengar yang ada bersama dengan kita pagi ini. Jadi saya merasa senang karena kita dapat berjumpa lagi dan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Jadi sebelum kita mulakan, mari kita sama tunduk. Saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena pagi ini kami dapat bersama duduk dan ingin mempelajari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus ada bersama dengan semua kami yang ada bersama supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan itu, supaya firman itu dapat menjadi panduan di dalam hidup kami sementara menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukalah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan karena mendengar dan menjawab doa. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Baiklah saudara, pada masa yang lepas saya telah pun membawa satu pelajaran bahagian pertama, yaitu mengenai Allah penyembuh yang ajaib. Sebagai anak Tuhan, kita semua tahu bahwa kita perlu ingat, untuk mencapai kesehatan sempurna, hati kita perlu dipenuhi dengan kasih, pengharapan, dan kegembiraan di dalam Tuhan. Itu kata Mrs. White. Jadi maka itu kita perlu tahu bagaimana cara kita mengatasi masalah tekanan. Sebab tekanan ini adalah sebahagian daripada masalah yang kita hadapi dalam hidup kita tiap-tiap hari. Jadi maka itu kita perlu sama melihat apa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, terimalah keadaan diri kita dengan seadanya. Jadi menjadi rasional. Jadi berhati-hati, jangan coba menguji diri sendiri. Ingat, perawatan bergantung pada perasaan. Jadi karena itu ada 11 jalan keluar daripada tekanan ini. Jadi yang kedua, lupakan masa yang lalu. Di dalam buku Yosua 43 ayat 18 yang mengatakan, Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingatkan masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah. Itu katanya. Begitu juga dalam ayat 19 yang mengatakan, perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mula. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Itu kata Tuhan. Jadi maka saudara dan saudari kita perlu ingat. Dari ayat ini kita tahu bahwa kita seharusnya melupakan apa yang berlaku pada masa lalu kita. Sememangnya kitab juga ada menyuruh kita mengingat apa yang berlaku pada masa yang lalu. Itu adalah sebahagian untuk digunakan sebagai panduan. Tetapi bukannya menjadi idola kita. Jangan mengharap sesuatu yang berlaku pada masa lalu berulang kembali. Sebab Tuhan sendiri mengatakan yang Dia membuat sesuatu baru. Jadi karena itu
Setiap hari pasti ada yang baru yang akan dibuatnya bagi kita. Yang lebih baik dari yang lepas. Jikalau kita terus memikir masa ataupun kenangan lalu, kita seperti mengikat tangan Tuhan di balik punggungnya. Tuhan mau membuat dan memberi sesuatu yang baru untuk kita. Dan jika kita sentiasa mengharapkan sesuatu yang baru dan lebih baik, ini menunjukkan bahwa kita ingat Tuhan senantiasa. Jadi karena itu saudara, coba kita lihat yang nomor 3. Memahami punca tekanan kita. Jadi karena itu, adakah kita dibelenggu dengan kesedihan, kekhawatiran? Adakah kepahitan dan dendam tersimat di dalam hati kita? Jadi maka itu kita perlu ingat, Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi saudara dan saudari, kita perlu ingat. Jadi Tuhan sentiasa membawa kita supaya mengingat masa depan. Yang keempat, menerima kesengsaraan dan pencobaan sebagai kebaikan. Jadi karena itu, kesilapan membawa kesakitan, kita perlu ingat. Jadi tetapi menerimanya dengan roh yang benar, ia membantu pertumbuhan rohani kita. Jadi maka itu kita perlu bersabar dalam segala hal. Dalam buku Amsal 16 ayat 32, katanya, orang yang sabar melebihi seorang pelawan. Begitu juga di dalam buku Yakobus 1 ayat 2, mengatakan di situ, saudara-saudara, kalau kamu mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kamu merasa beruntung. Jadi karena itu saudara, sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita, kita gunakannya sebagai pelajaran ataupun pedoman di dalam hidup. Jadi maka itu kita perlu ingat, dalam Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 yang berbunyi seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kalau kamu tetap percaya kepada Tuhan, pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kamu menjadi tabah. Jadi ini kita perlu ingat dengan kata ini. Dan juga jagalah supaya ketabahan hatimu terus berkembang, sampai kamu menjadi sungguh-sungguh sempurna, serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. Jadi maka itu saudara kita perlu ingat. Jadi yang tidak baik menimpa dalam hidup kita, kita perlu ingat, ianya digunakan sebagai pelajaran ataupun pedoman di dalam hidup kita. Tapi yang tidak baik itu kita jangan selalu mengulanginya, mengharapnya akan datang lagi. Jadi itu kata Petrus, kata dia dalam 2 Korintus 12 ayat 19, dia kata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih kurniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memegah ke atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus menuangi aku. Jadi saudara-saudara, dalam ayat ini Tuhan memperingatkan kita, yang lepas kita gunakan sebagai pelajaran. Setiap percobaan yang kita alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah sentiasa pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dan saudari dicoba lebih daripada kesanggupan kita. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepada kita untuk menjadi kuat, supaya saudara dan saudari dapat bertahan. Ini sebenarnya dalam ayat ini memberitahu dengan kita, pencobaan yang selalu menimpa kita adalah pencobaan yang lazim. Artinya Tuhan membenarkannya terjadi dalam hidupku sebab Dia tahu kita dapat pikul.
Jadi dia tidak akan membiar kita berdepan dengan cobaan yang kita tidak mampu pikul. Jadi kalau ada pun itu katanya tadi, ia akan memberi jalan kepada kita untuk menjadi kuat dan supaya kita dapat bertahan. Dia akan menolong. Jadi karena itu saudara dan saudari, coba kita lihat lagi. Nomor 5, rancangan matlamat hidup. Dia yang tidak merancang untuk gagal. Kita perlu ingat dengan ini. Sebagai orang yang percaya, kita perlu merancang. Jadi rancangan matlamat hidup kita. Jadi itu katanya di sini, dia yang tidak merancang, dia merancang untuk gagal. Jadi karena itu kita lihat di sini, dalam hidup kita perlu yang pertama, aktiviti kita tiap-tiap hari. Jadi selain aktiviti kita perlu rancangan untuk pekerjaan Tuhan. Juga kita perlu membuat rancangan. Yang ketiga, berapa jiwa yang kita mau bawa kepada Kristus itu perlu dirancang. Jadi karena itu rancang matlamat hidup. Dia yang tidak merancang untuk gagal. Jadi jikalau kita tidak mau gagal, maka kita harus menggagalkan kegagalan dulu sebelum kegagalan itu menggagalkan kita. Yaitu dengan merancang atau rencana apa yang kita mau buat. Buat jadwal kita, tetapi ingat, setiap rancangan kita hendaklah kita serahkan dan minta bantuan Bapa kita di surga terlebih dahulu. Minta pengertian dan kebijaksanaan daripadanya. Bawa di dalam doa setiap rancangan kita yang ada. Yang nomor 6, hidup di dalam alam nyata. Ini masalahnya, banyak sekali kita membuang masa di sini. Artinya jangan berangan-angan ataupun bermimpi khayal. Saudara dan saudari, pernah kita ingat, saya telah berjumpa dengan ramai kawan. Saya tidak tahu kenapa mereka, sehingga orang yang sudah percaya dengan Tuhan pun mereka terikut-ikut orang di dunia. Mereka pergi ke kedai membeli tiket toto. Dapat kamu bayang orang yang membeli tiket itu, dalam angan mereka karena mereka ingin mau jadi kaya. Jadi kena kali pertama beli tidak kena, masa yang lain dia pergi beli lagi. Karena mimpi dia itu, angan-angan dia itu ingin mau mendapat kekayaan dengan mudah. Jadi ini kita sebagai orang yang percaya jangan sekali berangan-angan ataupun bermimpi-mimpi perkara seperti ini. Jadi yang ketujuh, kita perlu bergaul dengan orang yang berdekatan di sekitar kita. Hidup tolong menolong, bantu, membantu. Jadi itu kata Petrus dalam 3 ayat 8. Kesimpulannya ialah hendaklah saudara-saudari seia sekata dan seperasaan. Hendaklah kamu saling sayang menyayangi seperti orang-orang yang bersaudara. Dan hendaklah kamu saling berbelas kasihan dan bersikap rendah hati. Kita perlu ingat sebagai anak Tuhan, kita perlu mempunyai perkara seperti ini di dalam hidup kita. Yang nomor 8, memahami tujuan kehidupan kita. Jadi maka itu di dunia ini dari segi rohani, dan siapakah diri kita sendiri sebenarnya. Dalam 1 Petrus bagi 2 ayat 9 yang berbunyi, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khususnya untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kamu dan memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang. Dengan maksud supaya kamu menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Jadi maka itu saudara, kita perlu ingat
apabila kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita ini bukannya seperti orang yang di dunia, hidup kita sudah berlainan. Kita tidak dapat ikut cara-cara hidup kita yang lama. Kita sudah menjadi bangsa yang dipilih, jadi keturunan ataupun anak Tuhan. Jadi maka itu saudara dan saudari, tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 2 yang berbunyi, supaya kamu menggembalakan kawanan domba yang diserahkan Allah kepadamu. Gembalakanlah mereka dengan senang hati, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Dan janganlah dengan berat hati, janganlah pula melakukan pekerjaanmu untuk mendapat keuntungan, melainkan karena kamu sungguh-sungguh ingin melayani. Jadi saudara dan saudari, kita perlu ingat dengan semua apa yang saya telah baca tadi. Coba kita lihat yang nomor 9. Petarakan ataupun penguasaan diri ataupun kesederhanaan. Jadi setiap sesuatu, walaupun barang itu baik, kalau kita tidak mempunyai petarakan ataupun kesederhanaan, itu pun tidak baik. Jadi maka itu kita perlu ingat, ada ditulis di dalam buku yang bertajuk 8 Ubat Alami dalam muka surat 155 yang berbunyi, petarakan, kesederhanaan yang benar mengajar kita. Jadi untung membuang masa semasa sekali segala sesuatu yang menyakitkan dan menggunakan secara bijaksana apa yang menyehatkan itu. Jadi itu kita perlu ingat. Jadi semua sesuatu perlu dengan sederhana. Kita tidak dapat mengikut hati. Baik pun barang itu seperti makanan. Kalau kita makan makanan yang menyehatkan, kalau digunakan dengan secara berlebihan, itu pun tidak baik. Mesti ada petarakan ataupun kesederhanaan. Jadi maka itu saudara dan saudari ingat, ayat ini sebagai peringatan untuk kita semua. Jadi ayat ini sebagai peringatan untuk kita semua. Jadi dia katakan di sini dalam 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 30 yang berbunyi, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini perkataan yang agak keras. Kita perlu ingat. Sebab itu banyak di antara kita yang lemah dan sakit, dan tidak sedikitnya yang meninggal dunia. Disebabkan apa? Sebab kita tidak menghormati Tuhan dengan tubuh kita sendiri. Jadi petarak dari segi apa? Jadi coba kita lihat lagi di sini. Yang pertama daripada makanan kita, yaitu diet. Jadi yang kedua perbelanjaan. Jadi yang ketiga perkataan kita. Dan yang keempat kerja kita. Jadi semuanya ini saudara, yang kelima hiburan. Ini kita perlu kawal. Jadi tentang makanan, walaupun makanan itu baik, kalau kita menggunakannya berlebihan, itu tidak baik. Begitu juga perbelanjaan kita. Perbelanjaan sekiranya kalau boleh, kalau kita pergi membeli belah, selalu saya nasihat sebelum kita pergi membeli perbelanjaan kita untuk 1 minggu atau 2 minggu, kita perlu tulis dulu. Tulis dalam surat, 1 kertas, bawa kita pergi kedai ataupun supermarket, dan kita ambil apa yang telah ditulis. Kalau kita tidak merancang seperti ini saudara, kita akan membelanjakan berlebihan. Begitu juga dengan perkataan. Perkataan ini ada waktunya kita bercakap, ada waktunya kita diam. Kita juga ada waktu mendengar. Ada kita bayangkan ramai orang tidak sedar. Apabila 2-3 orang berkata, seorang bercakap belum habis, yang satu sudah potong.
Jadi kita perlu hati-hati. Jadi dalam segi perkataan kita. Dan begitu juga 64 kerja. Kadang-kadang kita tidak sadar yang tubuh kita ini memerlukan istirahat. Kita terus bekerja sehingga kita melanggar aturan kesehatan. Begitu juga dengan hiburan. Kalau bukan tidak baik hiburan adalah sesuatu yang untuk menghibur kita. Tapi jangan pula kita pergi ke tempat hiburan yang dapat mendorong kita membuat sesuatu yang tidak baik. Jadi kita perlu hati-hati. Jadi begitu juga saudara. Coba kita lihat nombor 10. Sentiasa bersyukur dan gembira selalu. Kita perlu ingat dalam Amsal 17 ayat 22. Dia berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang mujur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita ingat, ini sebahagian daripada punca penyakit yang selalu datang menimpa kita. Kita memikir sesuatu yang negatif di dalam hidup. Jadi membawa tekanan di dalam hidup kita. Jadi penyakit kita membuat perkara seperti itu, kita membuka pintu untuk penyakit datang menimpa kita. Jadi 11. Membuang tabiat buruk, menyadari kelemahan dan ingin berubah. Kita perlu ingat dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ingat dengan kata ini. Jadi maka itu kesempurnaan kesehatan kita hanya dapat dimiliki melalui, kita lihat di sini, hubungan kita dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua, kerjasama kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, layanan yang kita beri kepada Tuhan. Yang keempat, layanan kita kepada orang di sekitar kita. Jadi maka itu saudara dan saudari, kita perlu kenali ataupun menyadari kekuasaan Tuhan atas hukum-hukum. Jadi yang pertama, hukum moral ataupun hukum 10. Jadi coba kita lihat dalam hukum 10 dari 1 sampai 4 itu hukum untuk Tuhan. Jadi bahagian yang kedua 5 sampai 10 untuk sesama kita manusia. Jadi kalau begitu apa maksudnya? Itu bermaksud hukum alam semesta. Jadi yang kedua hukum yang merangkumi anggota tubuh kita. Jadi maka itu hubungan Tuhan dengan manusia kita perlu ingat juga. Dalam Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Itu dalam Mazmur katakan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dia kata semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhamkan Allah. Jadi berguna untuk mengajar yang benar, untuk menegurkan kebetulan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Kita perlu ingat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kita lihat di dalam buku Keluaran 23 ayat 20. Kita perlu iman yang kuat. Di sini dia mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhi penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi maka itu, apakah itu iman? Dalam Ibrani 11 ayat 1.
Di situ dia mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu adalah iman. Untuk percaya kepada Tuhan, kita memerlukan iman. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sentiasa ada bersama dengan kita. Bahwa dengan iman kita dapat melihat Yesus melalui mata rohani kita. Tetapi sedih sekali, orang sering kali kita lihat suka percaya kepada sesuatu yang kita dapat lihat dengan mata kasar kita, yang terpanjang di depan mata kita. Oleh sebab itu sering kali kalau kita sakit, perkara yang pertama yang kita cari adalah dokter. Kita lupa untuk meminta bantuan dengan Bapa kita yang di surga. Terlebih dahulu. Kalau dokter tidak dapat membuat apa-apa, baru kita mulai mencari Tuhan. Jadi ini sebenarnya terjadi. Kadang-kadang kalau saya merasa sedih, ada di kalangan kita yang mengaku percaya dengan Tuhan Yesus. Apabila dia kena penyakit, sebelum dia pergi dokter, siapa yang dia dulu cari? Dia pergi cari dukun. Berkali-kali pergi berjumpa dengan dukun. Mereka anggap dukun itu dapat menyembuh dia. Kalau dukun itu tidak dapat, baru dia cari cari dokter. Dokter pun tidak dapat. Siapa yang mereka salah? Oh, ini kena obat orang. Mereka tidak memikir Tuhan. Sudah akhir sekali baru mereka memikir tentang Tuhan. Jadi saudara dan saudara, seharusnya kita cari Tuhan dulu sebelum kita cari dukun, cari dokter. Karena mungkin Tuhan akan membantu kita melalui dokter. Jadi setiap kita memerlukan iman. Semuanya itu kita memerlukan iman. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang susah dan sungguh mencari dia. Ingat dalam buku Ibrani 11 ayat 6. Jadi maka itu saudara dan saudari. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Kita masih ingat dengan cerita seorang perempuan yang begitu lama sakit. Dalam hati dia katanya, asal ku jamahkan saja jubah, aku akan sakit. Jadi apa yang perempuan itu lakukan terjadi di dalam hidup dia. Maka katanya kepada perempuan itu selepas dia menjamah jubah Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dapat kita bayang ini. Hanya mata iman. Markus 5 ayat 34. Matius 8 ayat 6. Bapak, kata seorang perwira itu, jadi pelayan saya sakit di rumah. Ia berbaring lumpuh di tempat tidur dan menderita sekali. Lalu ayat ke-7 kata Yesus, aku akan pergi menyembuh dia. Jadi bagaimana kata perwira itu? Ayat 8, tidak usah Tuhan. Jawab perwira itu, saya tidak patut menerima Bapak ke rumah saya. Bapak perintahkan saja, nanti pelayan saya itu sembuh. Berapa besarnya iman orang ini. Walaupun Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu, dia kagum sekali. Lalu ia berkata kepada orang-orang yang sedang mengikut dia, bukan main orang ini, kata Yesus. Di antara orang Israel pun belum pernah aku menemui iman sebesar itu. Jangan kita lupa, orang ini perwira bukan orang Jus ataupun orang Israel. Orang perwira tentara Rom. Dianggap orang Israel orang kafir. Karena iman dia.
dia mendapat apa yang dia inginkan. Jadi maka itu saudara-saudari, ada seorang dokter yang bernama Lorinde. Dia kata, bukan hanya makanan, katanya di sini, saya tidak dapat sembuh hanya dengan makanan saja. Saya harus menggabungkan semua bahagian agar dapat sembuh total. Ya, katanya percaya kepada Allah adalah sebahagian terpenting bagi kesembuhan total saya. Allah adalah sang penyembuh, katanya. Jadi maka itu saudara dan saudari, dia satu-satunya yang mengetahui secara pasti masalah di dalam diri Anda, yang tahu secara pasti bagaimana membuat Anda sembuh. Dan dia ingin memiliki hubungan yang rapat dengan Anda setiap hari. Dia akan memberi Anda kekuatan, keteguhan hati, kebulatan tekad, dan disiplin diri untuk mengikuti semua rencananya. Jika kita meminta kepadanya setiap hari, luangkan masa kita setiap hari bersama dengannya. Dan kita akan mengenal dia sebagai seorang sahabat. Maka itu kita perlu ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam buku Filipi 4 ayat 13. Maka itu saudara dan saudari, Allah yang menyembuhkan. Jadi maka itu kita perlu ingat, jika kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpa kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi maka itu saudara, kita perlu ingat apa yang perlu dilakukan. Jadi carilah dia dengan sungguh-sungguh. Jadi selain itu minta pengampunan daripadanya dan serahkan seluruh hidup kita kepadanya, dan percaya dengan penuh iman dan mentaati hukum dan perintahnya. Belajar dan ikuti jejak anak tunggalnya. Maka itu saudara, dia akan membimbing hidup kita. Jadi maka itu siapa anaknya, yaitu Yesus Kristus. Matius 3 ayat 17 mengatakan, lalu kudengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes 10 ayat 30, dia mengatakan, aku dan Bapa satu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Itu kata Yesus. Dan selain daripada itu, dia kata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi maka itu saudara dan saudari, kita perlu ingat penyakit, kesusahan, penderitaan yang kita alami di dunia ini. Mazmur 34 ayat 9 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Maka itu saudara, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kita tetap setia walau apapun terjadi di dunia ini, kita harus pandang kepada Yesus. Mari kita menutup dan saya pimpin di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena kami telah mendengar firman-Mu itu tadi. Biarlah Tuhan menolong kami. Tuhan mengetahui kelemahan-kelemahan kami. Tolong kami menaruh percaya kami kepada Tuhan. Bimbing kami dalam perjalanan dan tolong kami taat setia sampai Yesus datang nanti. Berkat semua yang mendengar dan tolong kami berdepan dengan sebaran hidup kami tiap hari. Ampuni kesalahan dosa, terima kasih karena mendengar. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Kesukaan pada dunia
Mari kita sama tunduk dan saya pimpin kita dalam doa penutup. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami dapat duduk bersama sepanjang masa kami belajar mendengar firman tadi. Kami Tuhan mohon supaya menolong kami lebih dekat dan rajin menyelidik firman Tuhan supaya firman itu dapat menjadi panduan di dalam hidup kami sementara kami menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkat kami dan berkat semua yang telah bersama dengan kita pagi ini. Jadi tolong juga kami Tuhan apabila kami menempuh cabaran pada hari yang akan datang, biarlah Tuhan tetap bersama dengan kami. Ampuni kesalahan dosa. Terima kasih karena Tuhan telah mendengar dan menjawab doa. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini dan semoga kita bertemu lagi pada waktu dan masa yang seterusnya. Selamat hari Sabat. Tuhan memberkati kita semua.